Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam untuk guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eko Purnomo dari SMA 1 Jekulo Kudus, CGP Angkatan 5 Kabupaten Kudus. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 atau tugas dari modul 11A8. Sebelum kita membahas koneksi antar materi, di dalam guru penggerak kita sering mendengar kata atau seorang tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara sebelumnya punya nama asli yaitu Bapak Suwardi Suryaningrat, yang merupakan Menteri Pengajaran pertama di Indonesia atau Menteri Pendidikan tahun 1945. Beliau merupakan seorang tokoh politik dan juga sekaligus tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Nah, filosofi apa yang perlu kita ketahui bersama dalam pengembangan kurikulum merdeka di Indonesia saat ini? Konsep filosofi Ki Hajar Dewantara harus kita pahami dan analisis. Bagaimanakah tindak lanjut dan implementasi yang akan kita terapkan di sekolah dalam mendukung kurikulum merdeka? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yang pertama adalah dimulai dari diri sendiri. Apa yang kita peroleh dari modul di guru penggerak kali ini, kemudian dibagikan kepada teman sejawat, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian berbagi praktik dalam proses pembelajaran maupun upaya dalam menciptakan merdeka belajar. Kemudian menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran. Jadi sebuah pendidikan harus berpusat pada peserta didik, bukan seperti yang sudah berjalan selama ini, bahwa pendidikan adalah berpusat pada pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang perlu dikembangkan, dan potensi apa yang terdapat dalam diri peserta didik tersebut. Kearifan budaya lokal harus kita kenali sebagai nilai-nilai luhur yang relevan dan menjadi penguatan pendidikan karakter peserta didik sebagai wujud individu maupun anggota masyarakat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu, strategi apa yang diwujudkan dari sebuah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai konteks diri peserta didik dan sosial budaya di daerah asal. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita perlu melakukan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian, apakah dasar-dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, bahwa pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan harus mampu mengarahkan pengembangan bakat dan minat peserta didik sesuai potensi yang terdapat dalam anak tersebut. Tuntunan yang dimaksud di sini oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sistem Among, yaitu ing ngangsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Artinya bahwa seorang pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh, membangun kemauan, dan memberikan motivasi. Yang kedua,
Dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Jadi merdeka merupakan pendekatan yang dilakukan agar peserta didik bisa memilih pelajaran yang diminati. Peserta didik diberikan kebebasan mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator dan mengarahkan agar bakat dan potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal. Lalu yang ketiga adalah kekuatan kodrat anak. Kodrat anak yaitu merupakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Dasar pendidikan anak terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan lingkungan, kemudian kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Setiap anak sudah punya sifat atau karakter yang tidak dapat dihapus. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar sifat-sifat baiknya muncul dan mengaburkan atau menutupi sifat-sifat jelek dari anak tersebut. Berikutnya yang keempat adalah pendidikan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan karakter tidak mengajarkan teori kebaikan, melainkan lebih pada pembiasaan berbuat baik pada diri anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sebuah kebiasaan tersebut diharapkan sampai dengan mendarah daging dan terciptalah budi pekerti yang baik. Implementasi pendidikan saat ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pendidikan karakter dan sebagai ujungnya adalah upaya mewujudkan generasi emas 2045. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik, diharapkan pendidikan tersebut mampu mengantarkan mereka mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. Apakah yang dimaksud dengan asas trikon menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah kontinu. Kontinu yaitu dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian konvergen adalah upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia harus kita padukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah konsentris, yaitu menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global. Dengan catatan, harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia atau berdasarkan Pancasila. Paradigma atau pandangan yang terdapat dalam diri saya sebelum mempelajari modul CGP adalah bahwa peserta didik ibarat kertas kosong yang akan bisa kita isi apapun sesuai keinginan kita. Yang kedua adalah kebutuhan belajar peserta didik, yang utama adalah pengetahuan. Lalu yang berikutnya adalah pusat pembelajaran yang utama adalah dari pendidik. Kemudian, tolok ukur keberhasilan peserta didik hanya dilihat dari nilai akhir. Setelah mempelajari modul yang terdapat dalam guru penggerak, maka terdapat perubahan pemikiran setelah mempelajari modul tersebut. Perubahan apakah dari yang sebelumnya saya sampaikan tadi? Yang pertama, bahwa peserta didik merupakan kertas yang sudah ada tulisan, yaitu sesuai kodrat masing-masing. Yang kedua adalah tugas utama sebagai guru adalah mendidik budi pekerti lahur, bukan hanya belajar pengetahuan. Yang ketiga adalah
Pusat pembelajaran yang utama adalah apa yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan terakhir, keberhasilan peserta didik bukan hanya dilihat dari nilai akhir, tetapi lebih ditekankan pada perilaku peserta didik tersebut. Lalu bagaimanakah upaya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama, sebagai seorang pendidik kita harus mampu memahami perbedaan. Peserta didik merupakan individu yang beragam dan unik dengan berbagai keadaan. Sebagai pendidik, kita harus mampu memahami dari berbagai perbedaan tersebut agar kita mampu memfasilitasi mereka untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah pembelajaran harus berpihak pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memfasilitasi apa yang peserta didik inginkan. Salah satunya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mengikuti perkembangan dari kehidupan yang dilakukan oleh peserta didik, termasuk mengikuti perkembangan iptek yang mereka gemari setiap hari. Misalkan seperti bermain game. Berarti sebagai seorang pendidik, kita harus memanfaatkan game tersebut dalam sebuah proses pembelajaran dan harus kita kemas sedemikian rupa sehingga membantu proses pembelajaran seperti yang diinginkan oleh peserta didik. Selain menyenangkan, pembelajaran juga harus komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya yang ketiga adalah sistem Among. Sistem Among menerapkan sistem kekeluargaan. Hubungan antara pendidik dengan peserta didik harus seperti hubungan antara orang tua dengan anak. Pembelajaran yang kita lakukan harus ada unsur kedekatan dan kasih sayang. Walaupun demikian, kita harus tetap menanamkan nilai saling menghormati dan tetap mempertahankan budi pekerti atau pendidikan karakter yang baik terhadap peserta didik. Demikian yang perlu saya refleksikan dari tugas koneksi antar materi. Terima kasih. Sukses selalu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.